Setelah gua nonton Jujutsu Kaisen Season 2, gua jadi paham kalau opening dari sebuah anime itu nggak bisa dianggap remeh. Kalian bisa lihat gimana hal itu dicontohin sama MAPPA yang nampilin keseluruhan clue dari berjalannya arc Shibuya Incident di dalam openingnya. Dimana ini bukan pertama kalinya MAPPA kelihatan ngelakuin itu. Misalnya kematian dari Nanami yang udah di-foreshadow secara implisit oleh Shingo Yamashita dari 2 tahun sebelumnya, dan foreshadow next levelnya Yuki Kamiya di ending 3 Chainsaw Man yang menggambarkan kematian dari Makima, di mana si Yuki Kamiya kelihatan pakai ikonografi menggambarkan Makima sebagai Virgin Mary dalam lukisan Assumption of the Virginia Bartolomeo Esteban. Tapi dari semua kehebatan MAPPA dalam ngebuat foreshadow di Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man, gua berani bilang kalau foreshadow dari Studio Wit dalam Attack on Titan masih punya level yang lebih tinggi, karena jelas lebih gampang buat MAPPA untuk masukin clue tentang Shibuya Incident 4 tahun setelah rilisnya Shibuya Incident Arc di dalam manga. Begitu juga untuk foreshadow dari kematian Makima yang airing 2 tahun setelah keluar dari dalam manganya. Kalau dibandingin dengan foreshadow dari Attack on Titan garapannya Wit, jelas foreshadow garapannya Wit berada di next level. Misal di ending theme song 2-nya Attack on Titan, kita dikasih gambaran tentang praktek kanibalism yang dilakukan sama Fritz Family, dan setelah 2 tahun berlalu, scene yang sama beneran muncul di dalam manganya. Bukan cuma sampai situ, dipilihnya Armin sejak episode pertama sebagai narator juga berhubungan dengan ending dari Attack on Titan, tepatnya di chapter 139 yang rilis 8 tahun setelah episode pertamanya dibuat. Armin sebagai bagian geng trio yang terakhir meninggal juga sudah di-foreshadow oleh Wit 10 tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, yang paling mind-blowing adalah ending Mikasa yang nge-kill Eren, yang juga udah di-foreshadow 8 tahun sebelum tamatnya manga Attack on Titan. Kita lihat di situ oleh Yuzuru Tachikawa, Mikasa disimbolkan sebagai belalang sembah, di mana belalang sembah betina punya kebiasaan untuk nyopot kepala pasangannya. Menurut gue ini beneran hebat gimana cara Wit ngasih foreshadow ending dari Attack on Titan 10 tahun sebelum selesai story-nya, di mana jelas ini mustahil dilakuin tanpa bocoran ending dari Bang Hajime. Dan dari hal itu, gue ngambil kesimpulan kalau dari awal orang-orang Wit udah tahu gimana Attack on Titan bakalan berakhir. Sekian dari gua, see you next time. ではまた次回